Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudhudia Amaliana. Saya berasal dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang oksigen terlarut. Seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan yang baik dipengaruhi dari perspektif lingkungan dan ekonomi yang menjadikan ikan serta makanan laut sebagai produk yang kaya akan protein dan sangat baik bagi sumber manusia. Sebagaimana produk yang kaya akan protein, serta pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih sedikit menggunakan sumber daya dibandingkan dengan hewan ternak yang ada di darat. Oleh karena itu, perlu adanya pembudidayaan secara berkelanjutan guna untuk melindungi populasi penangkapan ikan secara liar, agar dapat mendukung pertumbuhan konsumsi manusia. Bahan utama, jenis sistem aquaculture, dan spesies yang dibudidayakan di setiap lokasi memiliki beberapa kebutuhan dasar yang berbeda, tetapi kebutuhan yang secara lebih lengkap di setiap perairan itu yang pertama itu adalah air. Kualitas air yang sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan udara yang dihirup oleh ikan berupa air untuk kesehatan dan kelangsungan hidup aquaculture. Parameter yang tepat berupa kadar oksigen. Kadar oksigen itu meliputi amonium nitrat dan karbon dioksida. Teknik buatan atau umpan ikan yang berpengaruh pada kualitas air, dan jika sedikit pakan juga menyebabkan pertumbuhan berkinerja buruk dan bisa menyebabkan kerugian karena kualitas air yang buruk. Pertumbuhan biologi yang tidak diinginkan yang bersaing untuk mendapatkan oksigen hingga dapat berpengaruh kesehatan dan kemajuan pasokan ikan. Salah satu cara untuk menyeimbangkan hal tersebut dengan menyeimbangkan nutrisi dengan daya dan pola makan yang mendorong pertumbuhan optimal tanpa menurunkan kualitas air. Yang kedua itu ada pengendalian lingkungan. Situs ruang atau sistem aquaculture restrukturisasi air dan sistem pipa pompa yang menyediakan mekanisme untuk menyiram air dan memasukkan air tawar yang baru. Perairan terbuka menyebabkan arus laut alami dan upwelling dapat memberikan sirkulasi yang cukup untuk menyegarkan situs. Kondisi yang berada dekat dengan pantai dan dangkal memerlukan aerator atau mixer untuk mengontrol lebih besar lokasi. Mixer juga penting bagi lokasi lokal kolam dan daerah pedalaman, terutama bagi mereka yang tidak memiliki aliran sungai. Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen atau O2 yang terlarut dalam air yang memiliki atom oksigen yang tidak tersedia untuk yang lain. Ikan yang sehat dapat mentolerir berbagai tingkat oksigen dan tumbuh subur saat tingkat saturasi oksigen tertinggi. Ada dua metrik yang umum digunakan untuk melaporkan tingkat aktivitas. Yang pertama itu ada konsentrasi. Konsentrasi itu merupakan jumlah oksigen per volume air. Kemudian yang kedua ada persen saturasi. Ukuran yang berupa banyak oksigen terlarut yang ada dibandingkan dengan kapasitas lingkungan akuatik tertentu. Tingkat kejenuhan akan berubah tergantung pada suhu salinitas dan suhu tekanan air. Tingkat oksigen juga bisa berbeda tergantung dengan kedalaman airnya, dikarenakan tanaman dan makanan yang menghuni zona berbeda maupun pencampuran permukaan untuk mengisi ulang air. Besarnya tekanan pada kedalaman yang lebih rendah memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk menahan oksigen lebih dingin, dan di bawah tekanan yang lebih besar cukup rendah. Dengan cara oksigen akan berdifusi ke permukaan air melalui proses pertukaran gas dengan air dan udara untuk mencapai keseimbangan. Pertukaran gas setiap pencampuran air atau gerakan seperti air terjun atau saluran pelimpah akan meningkat interaksi air ke udara dan memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk pertukaran gas dan proses fotosintesis.
Tanaman air adalah sumber besar lainnya. Oksigen atom atau O2 dilepaskan sebagai produk sampingan dari fotosintesis tumbuhan langsung masuk ke air karena tanaman membutuhkan sinar matahari. Proses fotosintesis cenderung memiliki kadar oksigen atau aktivitas biotik, di mana saat siang hari kadar oksigen naik dan pada malam hari kadar oksigen menurun. Kembali di saat tanaman berhenti memberikan O2. Metode yang sering dilakukan untuk melakukan pemantauan yang pertama itu ada grab sampling. Ini merupakan metode di mana pengumpulan volume air yang kemudian dibawa ke lab untuk dianalisis. Yang kedua itu ada sensor elektrokimia. Oksigen di dalam air perlu diperhatikan konsentrasi atau persen nilai atau tingkatan kejenuhan sehingga dibutuhkan pengubahan sensor. Yang pertama itu yang dilihat adalah pH. Peningkatan pertumbuhan dalam pH juga bisa menunjukkan kelebihan karbon dioksida. Produksi yang berasal dari proses respirasi organisme dan bakteri atau organisme bintik yang mengonsumsi oksigen dan melepaskan O2 saat membusuk. Yang kedua itu ada pemantauan konduktivitas. Pemantauan ini memberikan parameter turunan salinitas dan total padatan terlarut dan membantu operator mengetahui kapan tingkat populasi naik dan jika nilai salinitas bergerak secara signifikan. Yang kedua itu ada kekeruhan. Kekeruhan ini merupakan proses yang mempengaruhi tingkat oksigen. Jika beban partikel terdiri dari bahan organik, maka kekeruhan yang tertinggi dapat membatasi fotosintesis yang dikarenakan terhalangnya dan menyebabkan cahaya menyebar mencapai tanaman air. Yang kedua itu dipengaruhi oleh alga. Alga merupakan masalah di luar lokasi aquaculture yang dikeluarkan pada saat alga berkembang biak yang akan mencampur dengan air alami dan menyebabkan ikan budidaya dalam konsentrasi yang berbahaya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.